Nah, kita lanjutkan dari yang sebelumnya karena videonya terpotong. Jadi untuk yang biasnya kita ambil dari mana? Nah, ini kita bisa ngambil dari yang mana aja sih sebenarnya. Contoh di sini saya ambil dari persamaan A saja, ya. Oke. Jadi dari persamaan A itu W1 4W1 ditambah 3W2 sama dengan 1 ya. Berarti kalau kita mau nyari bias itu berarti B itu sama dengan berarti 1 dikurangi nih, berarti ya 4 ini pun juga dikurangi gitu. Nah, sehingga hasilnya berapa? Berarti kita tinggal masukkan saja si B-nya sama dengan 1 dikurangi 4 dikali W1-nya 2, berarti dikurangi 8. Terus kita kurangi W2-nya adalah 4, berarti 4 dikali 3, ya. Itu adalah 12, berarti dikurangi 12. Berarti jawabannya adalah 21. Negatif 21 saya. 1 dikurangi 8, negatif 7. Oke, negatif 19 berarti ya. Jadi kita punya negatif 19 untuk si biasnya. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan validasi gitu ya. Jadi karena kita sudah punya nih fungsinya. Nah, fungsinya itu kan adalah ini ya. Oke. Jadi kita akan lakukan uji validitas dulu gitu ya. Jadi berarti W-nya, karena sebenarnya W-nya kan ada 2 ya. Ada 2, ada 4 dan negatif 19. Oke, berarti ini 4 dikali X1 berarti ya. Oke. Kita kalikan dengan si fitur 1 ya. Kemudian kita tambahkan tadi adalah terbalik ya. Oh, salah ya, terbalik. Ini 2 untuk Y1, 4 untuk X atau fitur kedua. Dan biasnya adalah negatif 19. Gitu. Nah, nanti kita akan uji validitas. Berarti kita tinggal memasukkan 2 dikali dengan fiturnya adalah 4. Kemudian ditambah 4 dikalikan dengan fiturnya yang 3. Kemudian kita kurangi 19 gitu. Hasilnya adalah berapa? Berarti 8 ditambah 12 ya kan? 8 tambah 12 dikurangi 19 gitu. Nah, berarti berapa? Misalnya ini 1. Oke, kita akan hitung dulu sampai bawah ya. Nah, kita copy. Kita paste dulu ya dari semuanya. Nah, kemudian berarti ini 2 harusnya dikali 6. 4, ini 1, 5, 2, 6. Oke, berarti ini 2 kali 6, 12 ditambah 16. Itu berarti 28. 28 dikurangi 19 ya, berarti dia 9. Oke, kemudian ini 3 ditambah 20 dikurangi 19, berarti 4. Oke, 4 ditambah 24, 4 tambah 24 dikurangi 19. Ini juga sama, masih positif berarti ya. Oke, nah nanti untuk menentukan kelasnya itu berarti ini 1, 1, 1, dan 1. Ini dari mana didapatnya? Jadi kalau dia nilainya adalah cenderung positif, maka dia masuk ke kelas positif atau kelas layak. Kalau dia cenderung negatif, maka dia masuk ke kelas negatif. Nah, dari data ini semua kelas itu bernilai 1 gitu.
Nah, dengan model ini berarti ini tidak sesuai gitu ya. Nah, ini kemungkinan jika seperti ini itu adalah dia bentuknya tidak linear gitu. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan? Maka di sini harus menggunakan kernel ya. Nah, jadi untuk kernel itu nanti seperti apa? Sebenarnya untuk kernel memang tidak bisa kita hitung secara manual karena memang agak sulit. Dia akan melakukan iterasi yang sangat lumayan. Nah, di sini yang pertama adalah misalnya kita menggunakan untuk yang xi kali xj ya. Nah, di sini misalnya kita menggunakan yang linear gitu ya. Oke, jadi kita gunakan linear. Nah, untuk yang kernelnya itu seperti apa? Jadi matriks kernelnya adalah kita mengkalikan A dengan A lalu kita tambahkan gitu ya. Jadi 4 kali 4 berarti ya, karena ini dengan A, 4 kali 4 ditambah 3 kali 3 jadinya 25. Kalau yang ini berarti B dengan A. Berarti 6 kali 4 6 kali 4 ditambah 4 kali 3 istilahnya 36 gitu. Nah, ini adalah nilai dari si kernelnya gitu ya untuk ukuran 44 karena tadi datanya ada 4 dan 4. Cuma memang kalau datanya ini sangat banyak sekali, memang agak sulit gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia ini kan cuma ada 4 ya, 4 dengan 4 gitu. Cuma kalau misalnya dia data setnya memang benar-benar banyak, makanya agak sulit untuk diinterpretasikan gitu. Oke, kemudian kita akan menghitung elemen matriks dari H. Nah, elemen matriks ini itu dari mana gitu ya. Nah, kita ambil dari labelnya plus atau negatif. A dan B itu adalah positif, sehingga A dikali A pasti positif, B dikali A juga positif. Nah, tapi berbeda dengan C dan D, karena sebenarnya labelnya adalah negatif 1, negatif 1, maka misalnya di si C negatif dikali positif jadi negatif, C dengan C karena dua-duanya negatif menjadi positif gitu. Nah, ini adalah elemen dari matriks H-nya. Nah, kemudian nanti akan dibentuk fungsi objektif. Nah, fungsi objektif ini memang agak sulit untuk dihitung oleh manusia ya. Nah, sehingga memang kalau untuk ini itu harus menggunakan model atau pemrograman atau bisa menggunakan Excel gitu, karena dia akan melakukan iterasi beberapa kali gitu ya. Ini adalah untuk yang kernel ya. Jadi untuk SVM ini seperti itu. Jadi nanti dia akan nyari model dari si hyperlink. Jadi kalau misalnya kita punya dianggap SVM dengan hard yang tadi itu sesuai, maka kalau ada data misalnya dia berapa gitu ya, maka nanti dia akan memetakan ke dalam A atau B gitu. Nah, itu adalah untuk contoh perhitungan dari SVM-nya. Semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.